Bayangkan ada seorang raja yang begitu sombong hingga berani berkata kepada seluruh rakyatnya, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Ia memiliki pasukan besar, istana megah, dan kekuasaan yang membuat seluruh negeri hidup dalam ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Raja itu dikenal dengan nama Firaun, penguasa Mesir yang kesombongannya melampaui batas manusia. Namun di tengah kekuasaan yang begitu besar itu, lahirlah seorang bayi kecil dari kaum yang selama ini ditindas. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi kecil itu kelak akan menjadi nabi yang mengguncang kerajaan Mesir dan memperlihatkan salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Bayi itu adalah Nabi Musa, seorang anak yang kelahirannya menjadi awal dari runtuhnya kesombongan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Pada masa itu, Mesir dikenal sebagai salah satu kerajaan paling kuat di dunia. Sungai Nil mengalir membawa kehidupan bagi tanah yang luas dan subur, sementara kota-kota besar berdiri megah dengan kuil dan istana yang dihiasi ukiran batu yang indah. Namun di balik kemegahan itu terdapat penderitaan yang sangat besar. Ada sebuah kaum yang hidup dalam penindasan selama bertahun-tahun, yaitu Bani Israel. Mereka dipaksa bekerja keras membangun berbagai bangunan besar bagi kerajaan Mesir. Setiap hari mereka bekerja di bawah panas matahari gurun yang menyengat. Sementara para pengawas kerajaan berdiri dengan cambuk di tangan memastikan tidak ada yang berhenti bekerja. Kehidupan mereka dipenuhi ketakutan karena siapapun yang mencoba melawan akan dihukum dengan sangat kejam oleh tentara Firaun. Suatu hari, sebuah ramalan sampai ke telinga Firaun. Para penasihat kerajaan mengatakan bahwa suatu saat akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Mesir. Mendengar kabar itu, hati Firaun dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Ia tidak ingin ada siapapun yang mengancam kekuasaannya. Tanpa rasa belas kasihan, ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Tentara kerajaan segera menyebar ke seluruh wilayah pemukiman mereka, memeriksa rumah demi rumah untuk mencari bayi yang baru lahir. Tangisan para ibu terdengar di mana-mana karena banyak bayi yang tidak sempat merasakan kehidupan lebih lama. Namun di tengah masa yang penuh kegelapan itu, rencana Allah sedang berjalan dengan cara yang tidak pernah diperkirakan oleh manusia. Pada suatu malam yang sunyi di sebuah rumah sederhana milik keluarga Bani Israel, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah jalannya sejarah. Ibunya memandang bayi itu dengan penuh kasih sayang sekaligus rasa takut yang sangat besar. Ia tahu bahwa jika tentara kerajaan menemukan anaknya, maka bayi itu tidak akan selamat. Bayi kecil itu adalah Nabi Musa, seorang anak yang kelahirannya kelak menjadi awal dari runtuhnya kesombongan kerajaan Mesir. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu dipenuhi ketegangan. Setiap suara langkah di luar rumah membuat jantung ibunya berdebar kencang. Ia selalu khawatir bahwa tentara kerajaan akan datang memeriksa rumah mereka. Namun suatu malam Allah memberikan ilham ke dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang sangat berat bagi seorang ibu. Ia diperintahkan untuk memasukkan bayi Musa ke dalam sebuah peti kecil dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dengan hati yang penuh air mata dan doa, ia melepaskan peti kecil itu ke atas permukaan air sungai, membiarkan arus sungai Nil membawa bayinya menjauh. Seiring berjalannya waktu, Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan memiliki hati yang penuh kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Meskipun ia dibesarkan di dalam kemewahan istana milik Firaun, hatinya tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari kehidupan para bangsawan Mesir. Setiap kali ia berjalan keluar dari istana dan melihat para pekerja Bani Israel dipaksa bekerja dengan cambuk dan teriakan para pengawas, hatinya dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Suatu hari ketika Musa berjalan melewati sebuah sudut kota Mesir yang sepi, ia melihat seorang pria dari kaumnya, Bani Israel, sedang dipukuli dengan sangat keras oleh seorang lelaki Mesir. Tanpa berpikir panjang, Musa segera berlari untuk menolongnya. Dalam keadaan emosi dan ingin menghentikan kezaliman itu, Musa memukul lelaki Mesir tersebut dengan satu pukulan yang sangat kuat. Namun tanpa disadari, pukulan itu menyebabkan lelaki tersebut jatuh dan meninggal seketika. Ketika Musa menyadari apa yang terjadi, hatinya langsung dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Ia segera berdoa kepada Allah memohon ampun atas perbuatannya yang tidak disengaja itu. Malam itu Musa meninggalkan tempat tersebut dengan hati yang sangat gelisah, menyadari bahwa kejadian itu bisa menimbulkan masalah besar baginya di negeri Mesir. Keesokan harinya, saat Musa kembali berjalan di kota, ia kembali melihat pria Bani Israel yang sama sedang bertengkar dengan orang lain. Pria itu kembali meminta bantuan Musa. Saat Musa hendak menolongnya, orang tersebut justru berteriak seolah Musa ingin membunuhnya seperti kemarin.
Perkataan itu membuat orang-orang di sekitar mulai curiga, dan berita tentang kematian lelaki Mesir mulai menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Tidak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga Firaun. Sang penguasa memerintahkan para prajuritnya untuk mencari Musa dan menangkapnya. Dalam waktu singkat, pasukan kerajaan mulai menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mencari pemuda yang dibesarkan di istana itu. Di saat keadaan semakin berbahaya, seorang lelaki datang berlari menemui Musa dari ujung kota dan memperingatkannya bahwa para pemimpin Mesir sedang merencanakan untuk membunuhnya. Mendengar kabar itu, Musa segera meninggalkan Mesir dengan penuh ketakutan tetapi juga dengan harapan kepada Allah. Ia berjalan jauh melintasi padang pasir yang luas tanpa tujuan yang pasti. Panas matahari gurun begitu menyengat, sementara persediaan makanan dan air sangat terbatas. Berhari-hari Musa berjalan sendirian hingga akhirnya ia sampai di sebuah negeri yang jauh dari Mesir, yaitu wilayah Madian. Tubuhnya lelah dan haus setelah perjalanan panjang melewati padang pasir. Ketika ia tiba di sebuah sumur di kota itu, ia melihat banyak penggembala sedang memberi minum ternak mereka. Di antara keramaian itu, Musa melihat dua perempuan yang berdiri agak jauh sambil menahan kambing-kambing mereka agar tidak mendekati sumur. Musa yang merasa kasihan segera mendekati mereka dan bertanya mengapa mereka tidak ikut mengambil air seperti yang lain. Kedua perempuan itu menjelaskan bahwa mereka menunggu hingga para penggembala selesai karena mereka tidak mampu berebut di antara para lelaki yang kuat. Tanpa ragu, Musa segera membantu mereka mengambil air dari sumur dan memberi minum ternak mereka. Setelah membantu mereka, Musa pergi menjauh dan duduk di bawah naungan sebuah pohon. Lalu berdoa kepada Allah dengan hati yang sangat rendah, memohon pertolongan dan kebaikan darinya setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Tidak lama kemudian, salah satu dari dua perempuan itu kembali mendekatinya dengan langkah yang penuh rasa malu. Ia mengatakan bahwa ayah mereka ingin bertemu dengan Musa sebagai tanda terima kasih karena telah membantu mereka. Musa pun mengikuti perempuan itu menuju rumah ayah mereka, seorang lelaki saleh yang dikenal dengan nama Nabi Syuaib menurut sebagian riwayat. Di rumah itu, Musa menceritakan seluruh kisah hidupnya dan bagaimana ia terpaksa meninggalkan Mesir. Setelah mendengar cerita tersebut, lelaki itu menenangkan Musa dan mengatakan bahwa ia sekarang berada di tempat yang aman, jauh dari kekuasaan Firaun. Beberapa waktu kemudian, lelaki tersebut menawarkan sesuatu yang tidak pernah Musa bayangkan sebelumnya. Ia menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahi oleh Musa, dengan syarat Musa bekerja membantu mereka selama beberapa tahun. Musa menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Tahun-tahun berlalu dan Musa menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang di negeri Madian sebagai seorang penggembala. Namun Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuknya. Suatu hari setelah bertahun-tahun tinggal di Madian, Musa memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan bersama keluarganya. Di tengah perjalanan malam yang gelap di sekitar Gunung Sinai, Musa melihat sesuatu yang sangat aneh di kejauhan. Ia melihat cahaya api yang menyala dari arah gunung. Musa berkata kepada keluarganya agar mereka menunggu sementara ia pergi mendekati cahaya itu, berharap bisa membawa sedikit api untuk menghangatkan tubuh mereka di tengah dinginnya malam gurun. Namun ketika Musa mendekati api tersebut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari arah cahaya itu, Allah memanggil Musa dan berbicara kepadanya. Saat itulah Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi dan menerima perintah besar untuk kembali ke Mesir, menghadapi Firaun, dan membebaskan Bani Israel dari penindasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah peristiwa luar biasa di dekat Gunung Sinai, ketika Allah berbicara langsung kepadanya dari cahaya yang menyala di tengah malam, hati Nabi Musa dipenuhi rasa takut sekaligus keimanan yang sangat kuat. Ia menyadari bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menghadapi penguasa paling sombong di dunia, yaitu Firaun. Musa merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menghadapi tugas sebesar itu. Ia mengingat masa lalunya di Mesir dan khawatir bahwa orang-orang tidak akan mempercayainya. Dengan penuh kerendahan hati ia memohon kepada Allah agar saudaranya, Nabi Harun, diutus bersamanya untuk membantu menyampaikan dakwah. Allah mengabulkan permintaan itu dan memberikan kepada Musa beberapa mukjizat besar sebagai tanda kebenaran risalahnya. Salah satunya adalah tongkat yang ia bawa berubah menjadi ular besar ketika dilempar ke tanah, dan tangannya yang dapat bersinar terang ketika dimasukkan ke dalam ketiaknya lalu dikeluarkan kembali. Dengan mukjizat itu, Musa akhirnya memulai perjalanan kembali menuju Mesir. Negeri tempat masa kecilnya berlalu, tetapi juga negeri yang dipenuhi kezaliman terhadap kaumnya ketika Musa dan Harun akhirnya tiba kembali di Mesir. Mereka berjalan menuju istana besar milik Firaun. Istana itu masih berdiri dengan kemegahan yang sama seperti ketika Musa masih kecil tinggal di sana. Para penjaga yang melihat Musa datang mungkin tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah anak yang dulu dibesarkan di dalam istana itu sendiri.
Dengan keberanian yang besar, Musa dan Harun meminta izin untuk bertemu dengan Firaun. Ketika akhirnya mereka berdiri di hadapan penguasa Mesir itu, Musa menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan bagi seluruh istana. Ia berkata bahwa ia adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan meminta agar Bani Israel dibebaskan dari penindasan. Mendengar kata-kata itu, Firaun tertawa dengan penuh kesombongan. Ia mengingat Musa sebagai anak yang dulu pernah ia pelihara di istananya, dan ia merasa Musa telah berani menantang kekuasaan yang begitu besar. Dengan nada mengejek, Firaun mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang seperti Musa mengaku sebagai utusan Tuhan, namun Musa tidak mundur sedikit pun. Dengan tenang, ia memperlihatkan salah satu mukjizat yang telah Allah berikan kepadanya. Ia melemparkan tongkatnya ke lantai istana, dan seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak hidup di hadapan semua orang. Para pejabat dan penjaga istana terkejut melihat peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi kesombongan Firaun tidak mudah runtuh. Ia menuduh Musa sebagai penyihir yang ingin merebut kekuasaan Mesir. Untuk membuktikan bahwa Musa hanyalah seorang penyihir biasa, Firaun memanggil para penyihir terbaik dari seluruh negeri Mesir untuk menantangnya dalam sebuah pertunjukan besar di hadapan rakyat, pada hari yang telah ditentukan. Sebuah lapangan luas dipenuhi oleh rakyat Mesir yang ingin menyaksikan pertarungan antara Musa dan para penyihir kerajaan. Para penyihir datang dengan penuh percaya diri karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat ahli dalam sihir. Mereka melemparkan tongkat dan tali mereka ke tanah, dan dengan trik sihir yang mereka miliki benda-benda itu tampak bergerak seperti ular. Banyak orang yang menyaksikan merasa kagum sekaligus takut melihat pemandangan itu. Namun kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang sangat nyata. Lalu dengan cepat menelan semua ular palsu yang dibuat oleh para penyihir. Para penyihir yang melihat kejadian itu langsung menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah sihir biasa, melainkan mukjizat dari Tuhan yang sebenarnya. Tanpa ragu mereka langsung bersujud dan menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Pemandangan itu membuat Firaun semakin marah. Di hadapan seluruh rakyatnya, ia merasa kekuasaannya dipermalukan oleh kejadian tersebut. Ia mengancam para penyihir yang baru saja beriman itu dengan hukuman yang sangat kejam, tetapi mereka tidak lagi takut. Mereka lebih memilih beriman kepada Allah daripada kembali mengikuti kesombongan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Sejak saat itu, konflik antara Musa dan Firaun semakin besar. Meskipun berbagai tanda dan mukjizat telah diperlihatkan, hati Firaun tetap keras dan ia menolak untuk membebaskan Bani Israel. Hingga akhirnya Allah menurunkan berbagai peringatan kepada Mesir berupa bencana yang membuat seluruh negeri dilanda ketakutan. Namun bahkan setelah semua peringatan itu terjadi, kesombongan Firaun masih belum juga runtuh. Ia tetap menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa. Hingga akhirnya datang saat yang paling menentukan dalam sejarah. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Sebuah perjalanan yang kelak akan membawa mereka menuju salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Malam itu langit Mesir tampak sangat gelap dan sunyi. Di bawah cahaya bulan yang redup, Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari negeri yang selama bertahun-tahun menindas mereka. Ribuan orang berjalan dengan penuh harapan, membawa keluarga dan barang-barang sederhana yang mereka miliki. Mereka bergerak perlahan meninggalkan kota-kota Mesir yang pernah menjadi tempat penderitaan mereka. Tidak ada suara selain langkah kaki dan bisikan doa yang dipanjatkan kepada Allah agar perjalanan itu berjalan dengan selamat. Namun ketika kabar tentang kepergian mereka sampai kepada Firaun, kemarahan sang penguasa meledak. Ia merasa Musa telah mempermalukannya dan membawa pergi para pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan Mesir. Tanpa menunggu lama, Firaun memerintahkan seluruh pasukan terbaiknya untuk bersiap mengejar Musa dan Bani Israel. Kuda-kuda perang dipersiapkan, kereta-kereta perang bergerak cepat meninggalkan istana. Dan pasukan besar itu melaju melintasi padang pasir dengan satu tujuan: menangkap Musa dan membawa kembali Bani Israel ke dalam perbudakan. Sementara itu perjalanan Bani Israel terus berlanjut hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang membuat semua orang terdiam. Di hadapan mereka terbentang lautan yang sangat luas, yaitu Laut Merah. Airnya terlihat gelap dan dalam, ombaknya bergerak perlahan di bawah cahaya fajar yang mulai muncul. Banyak dari mereka mulai merasa takut karena di depan mereka hanya ada laut yang tidak mungkin dilalui. Sementara di belakang mereka pasukan Firaun terus mendekat dengan cepat. Ketika beberapa orang naik ke tempat yang lebih tinggi dan melihat ke belakang, mereka dapat melihat debu besar yang naik dari kejauhan, tanda bahwa pasukan kerajaan sudah sangat dekat. Ketakutan menyebar di antara Bani Israel. Banyak dari mereka mulai berkata kepada Musa bahwa mereka pasti akan tertangkap dan dibunuh. Namun Musa tetap berdiri dengan penuh keyakinan.
Ia berkata dengan tenang bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Saat pasukan Fir'aun semakin mendekat dan suara derap kuda mulai terdengar jelas, Allah memerintahkan Musa melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Musa diminta untuk memukul laut itu dengan tongkat yang selama ini menjadi mukjizatnya. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa mengangkat tongkatnya lalu memukulkannya ke arah laut. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang luar biasa. Air laut yang luas itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian besar, membentuk jalan panjang di tengahnya. Di kanan dan kiri terlihat dinding air yang tinggi seperti gunung, sementara di tengahnya terbuka jalan kering yang dapat dilewati oleh manusia. Semua orang terdiam menyaksikan mukjizat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan cepat Musa memerintahkan Bani Israel untuk berjalan melewati jalan yang terbuka di tengah laut itu. Ribuan orang segera bergerak melintasi dasar laut yang kering, sementara dinding air yang besar berdiri di kanan dan kiri mereka. Pemandangan itu sangat menakjubkan sekaligus menegangkan. Anak-anak, orang tua, dan keluarga berjalan bersama mengikuti Musa menuju sisi lain laut dengan harapan besar akan kebebasan yang selama ini mereka impikan. Ketika akhirnya hampir seluruh Bani Israel berhasil melewati laut tersebut, pasukan Firaun tiba di tepi laut dan melihat jalan yang terbuka di tengah air. Dengan kesombongan yang masih memenuhi hatinya, Firaun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Musa melalui jalan yang sama. Pasukan Mesir yang besar segera memasuki jalan di tengah laut itu dengan kereta perang dan kuda-kuda mereka. Mereka mengejar Musa dengan penuh kemarahan, yakin bahwa mereka akan menangkap Bani Israel sebelum berhasil melarikan diri. Namun ketika pasukan itu sudah berada jauh di tengah laut, Allah memerintahkan Musa untuk kembali memukul laut dengan tongkatnya. Seketika dinding-dinding air yang sebelumnya berdiri tinggi mulai runtuh. Gelombang besar kembali bersatu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Air laut menutup jalan yang sebelumnya terbuka dan menenggelamkan seluruh pasukan Firaun bersama rajanya yang sombong itu. Di saat-saat terakhir ketika air mulai menutup di sekelilingnya, Firaun akhirnya menyadari bahwa ia telah kalah dan tidak berdaya di hadapan kekuasaan Allah. Namun penyesalan itu datang terlambat. Laut telah menelan kesombongan seorang raja yang dulu mengaku sebagai Tuhan di hadapan rakyatnya. Di sisi lain laut, Nabi Musa dan Bani Israel berdiri menyaksikan bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari penindasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hari itu menjadi salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah manusia, sebuah bukti bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak akan mampu melawan kehendak Allah ketika kebenaran akhirnya datang. Setelah air laut merah kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Firaun, suasana di sisi lain laut dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Bani Israel yang selama bertahun-tahun hidup dalam penindasan akhirnya menyaksikan sendiri bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang sangat luar biasa. Banyak di antara mereka yang menangis, bersujud, dan memuji Allah karena mereka sadar bahwa tanpa pertolongannya, tidak mungkin mereka bisa selamat dari pasukan Mesir yang begitu besar dan kuat. Nabi Musa berdiri memandang lautan yang kini telah kembali tenang. Angin gurun bertiup pelan, sementara matahari mulai naik di langit, seolah menjadi saksi bahwa sebuah babak besar dalam sejarah baru saja berakhir. Namun perjalanan mereka belum selesai. Musa tahu bahwa kebebasan dari Mesir hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan baru yang penuh ujian. Bani Israel kemudian melanjutkan perjalanan mereka melewati padang pasir yang luas. Siang hari terasa sangat panas, sementara malam di gurun terasa begitu dingin. Perjalanan itu tidak mudah karena mereka harus membawa keluarga, anak-anak, dan orang tua melewati wilayah yang keras dan kering. Meskipun mereka telah diselamatkan dari kekuasaan Firaun, banyak di antara mereka yang mulai merasa lelah dan khawatir tentang masa depan mereka. Beberapa bahkan mulai mengeluh karena mereka tidak lagi memiliki rumah atau ladang seperti ketika berada di Mesir, meskipun kehidupan mereka saat itu dipenuhi penderitaan. Nabi Musa terus berusaha menenangkan mereka dan mengingatkan bahwa Allah telah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang sabar dan beriman. Dalam perjalanan itu Allah terus menunjukkan kasih sayangnya kepada Bani Israel. Ketika mereka merasa kehausan di tengah padang pasir, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Ketika tongkat itu mengenai batu, tiba-tiba air memancar keluar dari dalamnya, mengalir menjadi beberapa mata air yang dapat diminum oleh seluruh kaum tersebut. Air yang segar di tengah gurun yang kering itu menjadi bukti lain dari kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Musa selalu mengingatkan mereka untuk percaya kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari laut dan dari kejaran pasukan Mesir. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah wilayah yang dikelilingi pegunungan, yaitu daerah di sekitar Gunung Sinai. Di tempat inilah Allah memanggil Musa untuk naik ke gunung dan menerima wahyu yang akan menjadi petunjuk bagi kaumnya. Sebelum naik ke gunung, Musa menunjuk saudaranya Nabi Harun untuk memimpin Bani Israel sementara waktu.
Musa kemudian mendaki gunung itu sendirian untuk bermunajat kepada Allah selama beberapa waktu. Di atas gunung itulah Allah memberikan kepadanya wahyu berupa hukum dan petunjuk hidup yang kelak dikenal sebagai Taurat. Namun ketika Musa berada di atas gunung dan belum kembali, sebagian dari Bani Israel mulai kehilangan kesabaran. Mereka merasa khawatir dan bingung karena pemimpin mereka belum kembali. Dalam keadaan itu muncul seseorang dari kalangan mereka yang bernama Samiri, yang kemudian menyesatkan sebagian Bani Israel dengan membuat patung anak sapi dari emas dan mengajak mereka menyembahnya. Banyak orang yang terpengaruh oleh tipu dayanya karena mereka terbiasa melihat penyembahan berhala. Ketika masih berada di Mesir, ketika Nabi Musa akhirnya kembali dari Gunung Sinai dan melihat apa yang terjadi pada kaumnya, ia sangat sedih dan marah melihat bagaimana sebagian dari mereka dengan cepat melupakan pertolongan besar yang telah Allah berikan. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi Bani Israel bahwa kebebasan bukan hanya berarti bebas dari penindasan manusia, tetapi juga harus diiringi dengan keimanan yang kuat kepada Allah. Nabi Musa terus membimbing kaumnya selama bertahun-tahun dalam perjalanan panjang di padang pasir, mengajarkan mereka tentang kesabaran, ketaatan, dan kepercayaan kepada Allah. Kisah ini menjadi salah satu cerita paling besar dalam sejarah umat manusia. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang nabi yang dahulu hanyalah bayi yang dihanyutkan di sungai Nil akhirnya menjadi pemimpin yang membebaskan kaumnya dari salah satu kerajaan paling sombong di dunia. Perjalanan panjang Nabi Musa bersama Bani Israel di padang pasir penuh dengan ujian, pelajaran, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari seorang bayi yang dihanyutkan di sungai Nil, Musa tumbuh menjadi nabi besar yang menantang kekuasaan paling sombong di zamannya, yaitu Fir'aun. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Allah membalikan keadaan yang tampak mustahil menjadi kenyataan yang menakjubkan. Laut yang luas dapat terbelah, air dapat keluar dari batu di tengah gurun, dan sebuah kerajaan besar dapat runtuh karena kesombongan penguasanya. Semua peristiwa itu menjadi bukti bahwa kekuasaan manusia, sehebat apapun, tetaplah kecil di hadapan kekuasaan Allah. Kisah ini tidak hanya menjadi sejarah bagi Bani Israel, tetapi juga menjadi pelajaran bagi seluruh manusia bahwa kesombongan akan selalu berakhir dengan kehancuran, sementara kesabaran dan keimanan akan selalu membawa pertolongan dari Allah. Hingga hari ini, kisah Nabi Musa terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kebenaran mungkin diuji, tetapi pada akhirnya kebenaran pasti akan menang.